Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi ya kawan-kawan. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin mencoba menyampaikan perjalanan yang sudah kita lakukan hari ini terkait dengan agenda yang sudah kita sampaikan. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan adalah satu, hari ini memang agenda utama kita adalah mencoba mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Ombudsman tentang apa yang bisa dilakukan. Jadi dari pertemuan tadi kita sebenarnya lebih pada kita ingin memastikan ada perwakilan dari teman-teman yang kemudian mendengar secara langsung pembicaraan dengan Ombudsman. Kenapa? Karena menurut saya ini menjadi penting terkait dengan apa-apa yang bisa dikerjakan oleh Ombudsman untuk keperluan kita. Jadi ya, tadi sudah hadir tiga teman kita dari Jawa Tengah, ada dua orang, Mas Budi sama Mas Hartono, yang satu lagi dari Sulawesi Utara ya. Oh, lupa tadi Sulawesi Utara kalau nggak salah ya, dari Bolang Mengudu ya. Jadi yang tadi disampaikan adalah satu, yang mungkin perlu kami laporkan adalah tadi yang ketemu langsung dengan pihak Ombudsman adalah saya mendampingi Mas Budi, kemudian dijelaskan bahwa Ombudsman hanya akan melakukan langkah kalau memang berdasarkan informasi ada indikasi bahwa terjadi pelanggaran atau terjadi maladministrasi. Oleh karenanya, kemudian perlu ada pelaporan, dan pelaporan itu detail, artinya pelaporan detail itu nah, secara pelaporan ada bagian-bagian yang kemudian harus disiapkan oleh teman-teman. Nah, tadi memang ditawarkan apakah pelaporan akan memberi kuasa atau kemudian pribadi, dengan pertimbangan bahwa kita juga ingin memastikan ada partisipasi aktif dari kawan-kawan, maka tadi kita sepakati akan dilakukan secara pribadi. Kalau secara pribadi, maka cara yang paling mudah adalah melalui online. Jadi pengaduan online yang tadi sudah dijelaskan bagian-bagian mana yang harus dipersiapkan. Insya Allah malam hari ini saya akan coba bantu siapkan guidance-nya supaya kawan-kawan besok bisa sudah mulai melakukan. Pertimbangan lain kenapa kemudian kita berpikir untuk melaporkan masing-masing adalah bahwa pelaporan dengan kasus yang sama itu kemudian tercatat di dalam pelaporan ke Ombudsman itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Harapannya adalah setidaknya dari data yang sudah ada di kita terakhir kemarin sampai jam 2 kalau nggak salah, saya coba rapikan, saya coba sisir, itu terakhir masih ada 1193. Jadi yang sudah mengkonfirmasi itu ada 1193, yang tadinya 1199. Nah, beberapa juga masih ada yang japri ke saya untuk minta supaya Google Form-nya dibuka. Saya terus terang belum membuka, saya tidak membuka lagi karena menjadi bagian yang cukup menyita waktu saya adalah ketika data yang diisi oleh teman-teman itu ada beberapa yang menurut saya agak kurang pas gitu. Jadi ketika nomor handphone itu 8 diganti huruf B besar. Nah ini kan cukup merepotkan. Kemudian eh, kosong diganti huruf O itu cukup merepotkan. Karena ketika mungkin kalau cuma 5 atau 10 masih oke lah. Ini lebih dari 1000 saya harus mencari
mencari masalahnya di mana dan seterusnya. Karena ketika kita sorting, kok ada yang aneh kan kira-kira seperti itu. Kemudian data yang lain adalah ketika menulis kabupaten kita sudah memberikan guidance-nya, kabupatennya nggak usah ditulis, tapi kemudian apa? Kemudian teman-teman menulis dengan kap titik, kemudian ada yang bahkan menulis panjang dengan kabupaten. Nah ini apa cukup juga kemudian agak merepotkan karena ketika kita lakukan penghitungan, artinya secara apa kita generate dengan AI, ketika kita minta hitung, AI akan menghitung ketika ada beda beda kata itu dihitung beda. Jadi ketika Karang apa taruh kata nih Sukoharjo ditulis gandeng dengan ditulis Suko sama Harjo itu akan dihitung beda. Nah ini yang kemudian kalau dari data yang ada kemarin kita coba tampilkan ada berapa kabupaten jumlahnya melebihi dari kabupaten yang real. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian ada beberapa yang bahkan tidak menulis kabupatennya di mana. Jadi ya, ini yang mungkin ya mungkin beliau adalah apa dari Kornas atau dari koordinator provinsi atau dari TPM provinsi atau apa dan seterusnya. Tapi ya, ini menjadi bagian yang menurut kami kalau toh memang tidak ingin memberikan data, ya mending nggak usah ngisi. Jangan kemudian ngisi tapi merepotkan kita. Kenapa saya bilang merepotkan? Karena ketika kemudian kita membuat apa laporan atau data yang ada di kita, ini bisa akan menjadi satu mungkin pandangannya adalah temuan nih. Oh, berarti yang disampaikan RPDN itu nggak real karena datanya itu bohong dan seterusnya. Padahal mungkin hanya karena satu nama yang kemudian menulisnya dengan cara yang berbeda. Nah, mungkin itu bagian yang apa yang kita sampaikan. Nah, kepada kawan-kawan. Nah, untuk kemudian pengisian besok apa pengaduan ke Ombudsman secara online nanti insya Allah dalam apa malam ini kalau nggak besok saya akan bantu untuk membuat guidance-nya tolong diikuti dengan baik artinya diikuti dengan baik itu tahapan-tahapannya diikuti apa-apa yang harus disiapkan juga harus di apa benar-benar disiapkan jadi pada saat kita mendaftar upload file itu bisa berjalan dengan lancar jadi yang menjadi penting adalah satu menyiapkan data digital KTP. Jadi KTP-nya di-scan atau difoto itu dan jangan apa jangan dengan resolusi yang tinggi. Tidak butuh resolusi tinggi. Kenapa? Karena mereka ada pembatasan besaran file. Jadi itu mungkin satu catatan yang bisa saya sampaikan. Yang kedua yang disiapkan adalah SK 2025. Kemudian SK 2026 artinya 2025 nama kawan-kawan ada, 2026 nama kawan-kawan nggak ada. Itu bagian buktinya. Kemudian membuat kronologis. Membuat kronologis itu nanti kita coba bantu siapin karena tadi saya sudah sampaikan kalau kita sebagai apa eh, pendamping teman-teman boleh nggak kalau kita membantu menyiapkan lo oke nggak apa-apa berarti kemungkinan besok kita akan bagikan file untuk apa yang bisa diupload untuk kronologis kalau memang ada yang mau diubah juga boleh setidaknya ada format yang sudah kita siapkan DP kemudian SK kemudian data kronologis itu menjadi penting. Nah, kemudian yang lain adalah alamat email adalah alamat email yang aktif. Kenapa? Karena untuk memantau laporan nanti akan ada OTP-nya dan OTP itu dikirimnya lewat email. Jadi kawan-kawan pastikan cara menulis emailnya benar gitu kan untuk supaya ada notifikasi.
Nah, kalau ada notifikasi OTP, silahkan kalau umpama belum ada, kemudian dicari di bagian spam, siapa tahu masuk ke spam. Kira-kira itu garis besar yang agenda pertama kita pagi hari tadi adalah ke Ombudsman. Kemudian selesai ke Ombudsman, kita bergeser ke ah, setelah Ombudsman kita bergeser ke DPR. Jadi ke DPR, kawan-kawan, saya perlu laporkan bahwa secara japri saya sudah mengirimkan data-data ke Wakil Ketua Komisi 5 dan kemudian ke Ketua Komite 1 DPD RI. Jadi Komisi 5 ini DPR, Komisi 1 DPD. Nah, pagi hari tadi setelah kita dari Ombudsman, kita ke DPR untuk mengirim surat fisiknya. Jadi ada tanda terima yang tadi sudah kita dapatkan, surat fisiknya kita dapatkan itu bagian yang yang kemudian menjadi agenda kita. Jadi memang agenda kita belum sampai pada ketemu siapa di DPR, ketemu siapa di DPD. Tapi dalam konteks ini komunikasi kita dengan anggota DPD alhamdulillah untuk ketua komitenya komite 1 itu kita sudah komunikasi by WA dan kemudian ke teman-teman DPD Provinsi Jawa Tengah karena kebetulan saya dulu dari Jawa Tengah jadi saya lebih intens berkomunikasi dengan teman-teman DPD Jawa Tengah. Jadi Mbak Kasita, kemudian Mbak Denti kita hubungi, kemudian Mas Abdul Kolik juga kita hubungi. Mbak Kasita memberikan respon bahwa beliau masih sibuk di Jawa Tengah dan beliau menjanjikan akan diteruskan ke Komite 1 untuk yang Mas Abdul Kholik itu menyampaikan akan dipelajari, kemudian untuk Mbak Danti belum ada respon, tetapi yang jelas bahwa kita hari ini tadi mengantar surat untuk bisa memberikan data informasi dan berharap bisa ada dengar pendapat dengan DPD RI. Itu juga berlaku untuk DPR RI. Kira-kira seperti itu yang bisa saya laporkan. Selesai dari Senayan, kita bergeser ke Kementerian Desa. Nah, Kementerian Desa ini kami membuat surat terkait dengan apa klarifikasi banding. Klarifikasi banding ini artinya bahwa tanggal 20 kita sudah ditemui Kepala BPSDM dan BPSDM menyampaikan bahwa sudah valid data mereka dan yang tidak mendapatkan SK itu diasumsikan memang tidak memenuhi persyaratan. Oleh karenanya kita menyampaikan klarifikasi banding. Klarifikasi banding ini maknanya adalah kita menyampaikan bahwa kami punya data dari yang tidak mendapatkan SK itu layak untuk mendapatkan SK. Setidaknya data yang kemarin kawan-kawan kirim itu menjadi pedoman kita. Nah, kemudian kita juga malah menembuskan surat ke BPSDM, kepada Menteri, kepada Inspektorat, kepada Kornas, kita tembuskan dan kemudian tadi sudah firm kepada Kornas sudah kita kirim. Insya Allah nanti yang lain akan segera kita kirim. Kenapa? Karena memang hari ini cukup padat. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada, sorry biar nggak salah namanya, kepada Kak Nia ya, kepada Kak Nia ya. Jadi mungkin panggilan panggilan sayangnya adalah Kak Nia. Jadi apa tadi
Juniati. Jadi Mbak Juniati tadi bergabung mulai dari Ombudsman sampai ke akhir pertemuan kita dengan Pak Iskandar. Baru selesai tadi lepas maghrib. Jadi kira-kira itu. Nah, ketika di 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 Kementerian Desa, utama kita adalah menyampaikan surat ke BPSDM dan tembusan-tembusan. Kemudian ada satu surat yang memang khusus kita buat untuk menteri. Kita buat khusus untuk menteri, lebih pada kita meminta untuk bisa audiensi dan menyampaikan data yang kita punya. Kita berharap bahwa menteri bisa mengundang BPSDM pada saat apa bisa menerima kita dan kita adu data. Kira-kira seperti itulah. Harapan kita seperti itu. Kita tunggu perkembangannya. Selesai dari Kementerian Desa hari ini, kita bergeser ke Kementerian Desa. Oh ya, terakhir, di Kementerian Desa kita sebenarnya pengen bisa ketemu dengan Kornas, tapi kebetulan Kornas sedang padat dan memberi waktu kita pukul setengah 5 jam atau jam 5. Kebetulan kita sudah ada agenda lain, ketemu dengan Pak Iskandar. Beberapa catatan kita pertemuan dengan Pak Iskandar. eh, Beliau Pak Iskandar ini adalah Pak Iskandar Novianto ini kawan-kawan bisa cek di googling. Beliau dulu adalah pejabat di lingkungan BPKB. Nah, kebetulan dalam salah satu forum beliau bergabung dan sempat menyampaikan apa kesiapan untuk mendukung pergerakan kita karena memang beliau sangat konsen dengan apa isu pedesaan. Kira-kira itu. Nah, tadi diskusinya cukup panjang kita dari jam 5 sampai sampai jam 6 lebih lah. Jadi apa diskusi kita cukup panjang. Yang menarik adalah satu, beliau memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan, yang yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi beliau menyampaikan apresiasi dengan langkah yang kita lakukan. Semuanya sudah benar, terstruktur, dan kemudian ada bagian-bagian yang perlu dikuatkan. Salah satunya tadi beliau menyampaikan untuk surat yang ke inspektorat, beliau minta untuk surat khusus. Jadi bukan konteksnya bukan lampiran, tapi surat khusus dan menyampaikan permasalahan dan diberikan data. Kira-kira seperti itu. Jadi saya tadi janjikan ke Pak Iskandar, insya Allah apa besok kita sudah bisa siapkan. Dan kemudian Pak Iskandar berjanji karena yang ada di inspektorat ini ah, kawan-kawan beliau. Jadi apa nanti beliau akan membantu untuk mengawal surat itu dan mengawal prosesnya karena di pemerintahan itu menurut beliau salah satu yang punya apa cukup pengaruh dalam mengevaluasi kinerja itu adalah inspektorat. Kira-kira seperti itu. Sorry ya, Intel ini ah, ke- kita tidak berarti tidak memberikan kesempatan tanya jawab. Kita ingin menyampaikan dulu secara tuntas, baru silakan bertanya. Kalau kira-kira Anda tidak sabar, silakan keluar dari chatting apa dari Zoom ini silakan nggak apa-apa. Jadi itu kawan-kawan ya, saya perlu menjelaskan secara detail, secara rinci supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan kami melakukan ini dengan satu semangat semua ini bisa kita lakukan sesuai dengan role yang berlaku dan seterusnya. Nah, salah satu yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Iskandar adalah karena kita menyampaikan kita sudah komunikasi ke DPD, komunikasi ke DPR, dan bahkan komunikasi ke Jenderal Dudung kemarin. Beliau menyampaikan ini sudah sangat luar biasa. Jadi saran Pak Iskandar adalah mendorong untuk
Satu, ke inspektorat, karena itu di internal kementerian pasti akan punya dampak. Yang kedua, beliau menyarankan untuk berkomunikasi intens dengan apa Jenderal Dudung untuk kemudian bisa membantu mempertemukan atau mungkin jenderal beliau bisa kemudian mengundang menteri untuk diundang di kantor beliau karena sebagai penasihat apa uh, Dewan Penasihat Presiden ya. Nah, ini pastinya punya cukup pengaruh dan Pak Iskandar menyampaikan Pak Koco, tolong itu salah satu bagian yang menjadi perhatian. Di samping memang komunikasi dengan teman-teman Dewan. Nah, Alhamdulillah Mbak Nia tadi, Kak Nia tadi menyampaikan bisa berkomunikasi dengan DPR RI Komisi 5 yang kebetulan tadi juga udah langsung interaktif, sudah komunikasi, ada kebutuhan data sudah kita support. Semoga di Komisi 5 aksesnya Mbak Nia, Kak Nia bisa bisa segera terbuka untuk kita bisa bersilaturahmi walaupun tidak dalam forum resmi, tetapi secara informal itu juga pastinya akan ada manfaat. Nah, tadi disampaikan oleh Kak Nia bahwa kemungkinannya kalau nggak besok lusa kita akan diterima. Jadi karena Mas Budi dan Mas Harto, Mas Hartono sudah pulang, ini malam ini tadi langsung pulang. Begitu nyampe di tempat saya jam 7 udah langsung langsung berangkat pulang ke apa ke terminal untuk langsung pulang ke Solo. Jadi kemungkinannya kalau ada kesempatan ketemu dengan aksesnya Kania, mungkin saya yang mendampingi Kania. Kira-kira itu garis besarnya yang sudah kita lakukan. Semoga kawan-kawan sudah mendapatkan gambaran dan kita juga akan memperbaiki beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin tadi kita sebutkan. Inspektorat lebih pas untuk surat secara resmi, bukan kepadanya langsung inspektorat, bukan tembusan karena nilai tembusan dan nilai kepada itu berbeda, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau Jenderal Dudung juga insya Allah tadi juga sudah saya langsung coba komunikasi. Ini kawan-kawan sedang ada di Jakarta. Apabila berkenan, siap untuk menghadap. Kebetulan beliau sedang ada acara penuh hari ini, jadi hari ini nggak bisa. Semoga nanti ada waktu untuk bisa diberi waktu dan kemudian yang paling mungkin mungkin yang berjalan nanti saya didampingi Kak Nia karena beliau yang sebagai teman dari TPP terkena dampak. Kalau saya kan hanya sebagai teman seiring aja. Jadi akan lebih enak ketika ketemu dengan para pihak, sudah ketemu saya tidak sendirian. Kalau pembuka kemarin dengan Pak Dudung ya mungkin ini bagian dari saya sendiri nggak apa-apa membuka pembicaraan. Tapi secara kronologis saya sudah kirimkan ke beliau dan insya Allah semoga saya masih cukup bisa begadang. Ini malam ini saya coba kerjakan, tapi kalau enggak mungkin setelah acara besok pagi acara ngobrol desa baru nanti saya kerjakan. Kira-kira itu kawan-kawan ya apa yang sudah kita dapatkan hari ini, yang sudah kita lakukan hari ini. Sebelum saya berikan kesempatan kawan-kawan yang ingin bertanya, memberikan komentar dan seterusnya, kita berikan kesempatan dulu untuk ketua kita, Pak Mulyadi, silakan open mic dan memberikan responnya. Dan terima kasih tadi saya sudah ditraktir makan siang dari duitnya Pak Mulyadi katanya. Jadi saya mau bayar, tahu-tahu didorong untuk nggak boleh bayar. Saya udah ada duitnya, oh ya siap. Gitu Pak Mulyadi silakan. Terima kasih Pak De Koco, selamat malam. Semangat terus Pak De, dan selamat malam buat kawan-kawan sekalian. Yang pertama saya mau klarifikasi dulu nih Pak De.
Itu bukan uang saya, uang teman-teman TPP seluruh Indonesia itu Pak D. Ya, terima kasih Pak D yang sudah mendampingi teman-teman dari utusan kawan terkena dampak dari Bolang Mangundo, kemudian dari Solo, Pak Budi, Pak Hartono. Luar biasa, jadwalnya begitu padat, satu hari full. Saya yakin dan percaya Pak Hartono juga dalam keadaan sehat, dan Pak Budi juga dalam keadaan sehat. Eh, Memang perjuangan kita cukup berat, dan saya yakin dan percaya Pak Ade tidak akan meninggalkan kami, dan kami tetap berharap penuh bahwasanya perjuangan ini tetap kami dukung. Harapannya beberapa hal kegiatan yang sudah dilakukan tadi, baik itu ketemu dengan ombudsman, kemudian ketemu dengan, mungkin belum ketemu ya dengan Kementerian Desa, mungkin hanya menyampaikan surat, termasuk juga beberapa hal-hal yang disampaikan oleh Pak Iskandar, ini menjadi bagian senjata kita untuk perjuangan ke depannya. Mungkin perlu juga nanti Pak D disampaikan kira-kira langkah-langkah yang akan dilanjutkan ketika sudah ada jawaban dari Ombudsman. Selain Pak D sampaikan tadi terkait dengan pelaporan langsung via online, dengan menyampaikan beberapa data-data, apakah ada hal-hal lain yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman kawan terkena dampak ini untuk mengikuti langkah-langkah dari proses Ombudsman. Baik sekali kalau misalnya juga kalau jadi besok atau lusa ketemu dengan Komisi 5 DPR, harapan kita memang kalau bisa terjadi dalam waktu yang singkat atau cepat, RDP dengan Komisi 5 dan Kementerian Desa ini menjadi bagian yang poin yang penting bagi kami Pak D. Harapannya itu bisa terklarifikasi dengan cepat sehingga solusi ini bisa didapatkan dengan baik. Harapan kami semua Pak D, seluruh teman-teman kawan terkena dampak, kami harapkan dukungan penuh dari Pak D dan semuanya kami tumpukan ke Pak D. Mungkin itu dulu Pak D, pengantar dari kami. Terima kasih. Salam sehat. Oke, terima kasih. Mohon maaf, Mas Rengadu. Jadi yang perlu dipersiapkan ke depan ini yang paling dekat ya. Untuk ombudsman ini sebenarnya agenda utama kita adalah apa yang menjadi kegalauan kawan-kawan ini kemudian diterima oleh ombudsman sebagai masalah yang kemudian mereka mempersiapkan untuk apa? Mempersiapkan untuk tim. Jadi ada keputusan dari ombudsman untuk kemudian ini harus dilakukan penyelidikan. Jadi ketika laporan sudah masuk, itu ada otoritas dari apa? Dari pimpinan ombudsman untuk memutuskan bahwa ini ditindaklanjuti atau tidak. Kalau ditindaklanjuti, maka tahapan berikutnya mereka akan membentuk tim melakukan investigasi atau pemeriksaan. Nah, oleh karenanya tadi mereka memberikan catatan supaya ini menjadi satu perhatian, silahkan memberikan satu kronologis dan bukti-bukti. Nah, oleh karenanya ini bagian yang tadi saya sampaikan, Pak Mulyadi, semoga malam ini saya masih cukup energi untuk kemudian merancang, mempersiapkan. Jadi nanti kawan-kawan tinggal buka apa website, kemudian masuk pelaporan, kemudian tinggal upload-upload dokumen yang sudah kita bantu siapkan. Tetapi ada dokumen yang saya nggak mungkin bantu. Satu, KTP. Kemudian yang kedua SK 2025, SK 2026. Kan nggak mungkin saya mempersiapkan karena saya nggak punya. Nah kemudian bagian lain lagi memang tadi secara kronologis dan seterusnya diminta untuk diceritakan, termasuk ini sudah berproses. Jadi nanti kawan-kawan jangan langsung buru-buru karena saking semangatnya begitu. Oh, laporan online langsung langsung apa? Langsung sekarang buka langsung
memasukkan, jangan nanti saya sedang minta dari Ombudsman untuk ada konsultasi online. Jadi nanti kita akan minta konsultasi online, Ombudsman, mereka akan memberikan informasinya. Jadi tadi sudah disampaikan apa secara penjadwalan biasanya hari Kamis. Kalau ini Senin berarti insya Allah saya dorong besok kita sudah bisa minta penjadwalan sehingga Kamis minggu ini kawan-kawan bisa langsung ikut dalam forum yang tadinya saya tawarkan bagaimana kalau kemudian apa eh, Zoom-nya kita siapin. Kemudian Ombudsman menyampaikan, oh nggak usah Pak, kalau konsultasi kami memang sudah siapkan. Jadi kira-kira itu Bang Mulyadi ya. Jadi apa untuk yang ke depan yang perlu kita siapkan, satu yang Ombudsman. Yang kedua, apa yang perlu yang mungkin bisa dibantu teman-teman untuk pergerakan ini, kalau memang ada kawan-kawan yang mungkin punya kontak person dari DPD RI, Mama. Kalau DPD kan pasti kawan-kawan pasti ada lah. Ya bukan pasti ya, insya Allah ada lah. Kalau kata nih, oh dari Sumatera Utara kan ada 4 orang perwakilan. Dicari tahu nama-namanya siapa, nomor kontaknya siapa, boleh dibagikan ke saya untuk kita nanti kirimkan informasi-informasi yang sudah kita siapkan itu sehingga kemudian DPD ini mungkin ketika semua anggota DPD yang jumlahnya 30 kali 4 ya, berarti kan ada sekitar mungkin seratusan berapa gitu kan. Ketika semuanya mendapatkan apa catatan dari kita atau keluhan dari TPP kan, mungkin antar mereka pas rapat atau apa kan bisa ngobrol-ngobrol, iya ini aku juga dapat ini, iya ini aku juga dapat. Nah, mungkin itu bisa menjadi satu catatan ketika surat kita masuk permohonan untuk apa dengar pendapat maka kemudian beliau bisa memberikan waktu. Harapannya seperti itu satu yang DPD. Yang kedua, kalau mungkin kawan-kawan punya relasi yang kemudian kebetulan kemudian bisa punya nomor kontaknya anggota anggota Komisi 5 DPR RI, ya ada baiknya juga kita apa sharing ke saya kontak-kontaknya untuk kemudian kita kirimkan apa surat laporan. Jadi laporan kejadian ini kita sudah siapkan kemarin yang kita kirim ke Jenderal Dudung kita sudah siapkan. Nanti tinggal kita rubah aja untuk keperluan teman-teman di Komisi 5. Setidaknya kalau masing-masing atau TA-nya kemudian pada pegang itu kan mungkin pada saat TA-nya apa duduk ngobrol bareng dengan anggota kan bisa menyampaikan, oh iya Pak kemarin ada apa ini tentang apa tenaga pendamping setidaknya kayak gitu supaya kemudian apa amplifikasi dari agenda kita ini cukup besar dan kalau mereka-mereka yang bicara pastinya kan akan menjadi perhatian publik. Nah, mereka bicara itu harapannya adalah kita yang mempersiapkan. Kira-kira kayak gitu, Bang Mulyadi. Jadi, kenapa tadi saya minta kontak dan seterusnya, supaya kemudian kita bisa memberikan konfirmasi atau informasi ke mereka bahwa duduk permasalahannya di sini. Jangan sampai mereka kemudian tidak memahami. Mereka hanya berpikir bahwa, oh kemarin ada kejadian-kejadian kayak gini, ya udahlah itu risiko lah. Kemarin mereka juga kerjanya nggak benar, bla 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 dan seterusnya. Kita perlu luruskan bahwa kerja kawan-kawan ini udah benar, kemudian diperlakukan yang tidak benar. Kira-kira itu Bang Mulyadi. Ah, ada yang ingin Izin Pak De, sampaikan yang lain? Ya, izin Pak De. silakan. Iya, Ya, kalau untuk kontak person DPD dengan DPR RI Komisi 5, mudah-mudahan saya akan coba dapatkan besok. Saya akan serahkan ke Pak De. oke, siap. Makasih.
Kalau yang tadi Kak Nia juga itu anggota Komisi 5 dan sudah terkomunikasi akan diterima untuk pengen mendengar duduk permasalahannya seperti apa. Tadi awalnya diminta untuk beri kita catatan supaya bisa dipelajari. Kebetulan saya sudah pernah membuat yang untuk DPR, saya kirimkan ke Kak Nia kirimkan ke beliau, dan sepertinya sudah dipelajari sehingga kemudian keluar akan diterima kalau nggak besok ya lusa, kira-kira kayak gitu. Silakan kawan-kawan, saya sudah buka mic-nya, kunci mic-nya sudah saya buka. Kalau ada yang ingin menyampaikan, Pak D, monggo. Oh ya ini Pak D. Mas Budi, silakan. Ya, selamat malam. Ya, mohon maaf saya tidak membuka kamera karena ini dalam kondisi yang agak gelap. Ini di dalam kendaraan, Pak D. Siap. Ya, yang pertama tentu saya harus mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak D Koco beserta keluarga yang tadi saya repotin dari pagi sampai menjelang malam dan dengan sabar membersamai kami bertiga untuk berkunjung, menemui, dan berkirim surat kepada pihak-pihak yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Koco. Mohon maaf, Pak D, apabila selama seharian tadi mungkin dari saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian yang kedua, saya yang kemarin ditunjuk beserta dua orang teman saya, jadi kita bertiga menjadi utusan untuk bersama dengan Pak Dekoco hari ini eh, apabila dalam menjalankan amanah dari kawan-kawan ada kesalahan karena mohon maaf dan tadi kita juga dari kemarin sudah difasilitasi oleh teman-teman untuk perjalanan dan sebagainya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan persoalan yang bagi kita memang tidak mudah ini, tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan. Kita tetap selalu berikhtiar, berusaha mudah-mudahan ikhtiar kita bersama dan disupport oleh Pak Dekoco akan menemukan hasil yang sesuai harapan kita bersama. Saya kira dari saya tidak banyak Pak D karena juga backsoundnya mungkin kurang bagus dan mengganggu teman-teman. Ini saya dalam perjalanan. Mohon doanya mudah-mudahan sampai di rumah lagi dalam keadaan selamat. Itu Pak D dari saya. Terima kasih sekali lagi pada Pak Dekoco dan kawan-kawan semuanya. Selamat malam. Saya masih menyimak di dalam kendaraan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Mas Budi perjalanan dari Jakarta pulang ke ke Karanganyar. Jadi ini perjalanan pulang tadi. Jadi ini apa ya? Ini mengingatkan saya berapa puluh tahun yang lalu, jadi berangkat ke Jakarta, urusan langsung balik lagi ke Semarang. Waktu itu saya masih di Semarang. Jadi Mas Budi ini seperti waktu zaman saya waktu itu nyampe Jakarta urusan langsung balik. Ini cukup capek, tapi insya Allah ya capeknya akan ada kebahagiaan karena apa nambah saudara lah. Minimalnya kan jadi tahu rumah saya, jadi apa Mas Budi nggak perlu khawatir kalau saya akan berbuat yang tidak baik karena rumah saya udah ketahuan kan gitu. Saya tidak ngajak ketemuan di luar, tapi silakan datang ke rumah. Kira-kira seperti itu. Silakan Mas Tri, nanti habis ini ada demokrasi, silakan langsung open mic. Terima kasih. Assalamualaikum Pak D. Maaf, ini belum Waalaikumsalam. bisa pakai video. Eh, Eh, yang pertama kami mewakili teman-teman semua pastinya mengucapkan terima kasih. Perjuangannya sudah apa yang diperjuangkan Pak D sejauh ini sudah Masya Allah sekali buat kami. Dan ini menjadi pembelajaran kami. Terus terang dari awal saya menyampaikan di apa namanya dengan teman-teman di keluarga itu juga sama, artinya di datang juga sama bahwa
perjuangan itu ada proses, dan proses itu bisa dinikmati dan bisa dilihat. Dan hari ini kami diajarkan atau Pak D mengajarkan setiap prosesnya tersampaikan atau disampaikan, sehingga tidak ada yang merasa ditinggal atau ketinggalan informasi. Justru ini juga semuanya bagi teman-teman yang mungkin apa namanya ya, masih agak ragu ya, meragukan lah apa yang ditempuh Pak D ini, yang mungkin teman-teman perlu menjadi mereview dan juga kilas balik apakah jalur-jalur juang yang ditempuh juga sudah melakukan hal yang sama, bukan hal yang sama seperti Pak dilakukan, tapi prosesnya sudah dilakukan. Sehingga kalau kemudian di grup WA ada bahasa-bahasa yang mungkin bagi Pak D sudah pasti itu hal yang remeh gitu kan, yang meremehkan Pak D itu hal mesti yang bagi Pak D bukan sesuatu hal yang besar, yang kecil. Tapi sebenarnya itu menjadi apa namanya proses bagi kita semuanya untuk belajar bahwa apa namanya ada orang-orang yang berjuang bersama kita tanpa tahu apa namanya latar belakangnya dan sebagainya, tapi berjuangnya betul-betul apa ya bahasanya totalitas begitu. Kalau seperti itu juga masih ada yang meragukan, rasa-rasanya kalau kemudian menitipkan data kepada orang yang memperjuangkan tapi masih meragukan, itu kok ya lucu gitu menurut saya ya. Jadi sekali lagi ini pembelajaran, proses perjuangan ini pembelajaran yang sangat-sangat baik bagi kita semuanya, terutama bagi teman-teman TPP se-Indonesia. Jadi apa namanya proses yang benar-benar saya belajar Pak D, matur nuwun sekali. Setiap tahap yang jenengan lakukan itu jenengan sampaikan kepada kita semuanya, dan tentunya dengan berbagai kondisi yang seperti itu, rasa-rasanya kami ini apa namanya berutang banyak sekali kepada Pak D. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan diperjuangkan oleh Pak D untuk kita semuanya berhasil, artinya berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Paling tidak yang pernah mungkin saya sampaikan menjadi apa namanya menjadi perbaikan bagi proses apa namanya proses dalam kementerian itu, khususnya Kementerian Desa, supaya apa namanya lebih lebih apa namanya ya lebih lebih baik lah ke depan. Mungkin itu saja Pak D yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih matur nuwun sangat kepada Pak D dan teman-teman Mas Hartono, Mas Budi Sabto, kemudian juga Mbak Juniati. Terima kasih sudah mewakili kami semuanya. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Monggo, silakan demokrasi Gaho. Iya, Halo, silakan open mic. sorry. Selamat malam Pak De. Malam-malam, silakan. Ya, tentunya saya secara pribadi dan mewakili teman-teman semua TPP khususnya dari Kabupaten Selatan, tak lupa kami memang belajar banyak kepada Pak De ini. Sungguh luar biasa ya perjuangan Pak De kepada kami dan juga Pak Siagian yang memang tidak meninggalkan kami. Dikala memang kadang secara manusiawi kadang kami juga merasakan putus asa. Tetapi karena perjuangan Pak D ini sungguh luar biasa, kembali motivasi kami, kembali semangat kami berapi-api kembali. Jadi harapan kami di sini Pak D, jangan tinggalkan kami yang kurang beruntung ini, dan biarlah perjuangan Pak D juga adalah keberhasilan kami semua yang belum
termuat namanya di SK 733. Saya tidak banyak berkata-kata pada, hanya ada sedikit pertanyaan saya di sini. Sebagaimana juga ada obrolan kawan-kawan, ya kalau bisa, ya kalau nggak bisa juga nggak apa-apa Pade. Yang sudah eh, apa namanya, ada nama-namanya di RPDN, supaya juga secara pribadi kami kan bisa tahu berarti kami ada di sana. Siapa tahu nanti kan sudah upload nama tapi eh, data kami belum ada di sana, kan hanya memastikan saja Pade kalau memang itu bisa. Jadi kalau memang juga belum bisa nggak apa-apa Pade. Kemudian yang kedua Pade, ada yang kurang paham tadi saya, dan saya minta maaf kalau saya salah mengenai dokumen yang perlu kami siapkan tadi, terutama masalah SK 2005 dan 2026 itu, supaya Pade bisa jelaskan kembali, karena saya belum paham kali tadi mengenai yang SK itu Pak. Apakah karena memang kami di 2026 itu kan tidak ada di dalam. Jadi apakah itu kami ambil SK itu kami PDF kan atau bagaimana Pak De? Jadi itu saja yang pertanyaan saya, dan kalau saya salah Pak De mohon dimaafkan. Selamat malam. Salam. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Jadi satu masalah data, kalau artinya gini, data yang ada di kita bukan bukan berarti kita ingin merahasiakan. Sebenarnya kemarin ini lebih pada saya tidak cukup waktu untuk apa repot-repot membagikan, kira-kira seperti itu. Iya Pak De. Jadi bahwa nama yang kita bawa sekarang ini setelah kita sisir ada 1193 itu adalah data untuk keperluan kita melakukan banding, Oh, iya. banding data. Iya Jadi Pak De. tidak kemudian bahwa yang tidak masuk itu nanti tidak akan dapat apa tidak akan dapat kesempatan enggak. Dari data yang Iya Pak. nggak tahu benar nggak tahu enggak, nah kan dari data yang kami dapatkan total yang kemudian mereka tadinya sebagai TPP di 2025 Iya tidak Pak. ada namanya untuk SK yang 2026 itu dari apa pelacakan data kami ada 3036 nama tidak ada. Iya Jadi Pak. 1100 itu baru sepertiga dari data yang keseluruhan. Jadi agenda data yang kita punya ini sebenarnya lebih pada agenda data untuk kemudian menyampaikan ini loh ada setidaknya ada sekian banyak. Iya. Artinya masih mungkin ada yang lain. Dan kita juga kemungkinan tadi Pak Iskandar juga menyarankan kalau ini data yang tahap pertama sudah bisa dirapikan, ada baiknya juga dibuka lagi untuk data tahap kedua. Jadi Iya Pak De. kira-kira itu untuk yang data. Iya Pak De. Nanti untuk kita bagi atau enggak kita bagi, nanti kita lihatlah. Artinya mungkin kita bagikan ke koordinator-koordinator provinsi, karena kita sudah ada PIC provinsinya. Nanti kita kirimkan ke PIC provinsi, boleh juga, karena memang datanya juga apa cukup banyak ya, 1000 sekian itu. Apakah kita langsung bagikan aja dan kawan-kawan nanti yang melakukan sortir sendiri atau kita yang akan mengelompokkan, oh ini Provinsi Aceh, ya kita kasih kawan yang di Aceh, ini Provinsi Banten, kita kasih kawan yang di Banten dan seterusnya, nanti kita akan pertimbangkan itu. Iya Pak De. Kemudian menyangkut SK. Iya Pak De. SK 2025 itu kan nama kawan-kawan ada di situ. Nah, SK 2026 nama kawan-kawan nggak ada di situ. Iya Pak. Antara yang ada dan nggak ada, inilah sebenarnya bagian yang kemudian menjadi dasar menunjukkan bahwa saya nggak ada, Iya Pak saya De. tidak ditulis. Jadi eh, SK yang 2025 dan 2026 ini keperluannya adalah bahwa ombudsman itu punya bukti nama Anda tidak ada di 2026.
Lah tahunnya nggak ada gimana ya? Kita pasti kasih tunjuk yang dua Oke, ribu apa ah, 26. yang 2026 kira-kira kayak gitu. Jadi Oke, siap. semoga bisa dipahami ya. Oke, Bahwa siap. kemudian cara mendapatkannya gimana dan seterusnya, saya Hmm. yakin kawan-kawan tahu bahwa tidak ada namanya, berarti kan kawan-kawan udah terima. Nah, Oke, tinggal itu yang menjadi apa? Tinggal itu yang kemudian disiapkan, oke, dikompres untuk filenya jangan besar-besar sehingga pada saat diupload itu kemudian bisa terupload dengan baik. oke, Pak. Kira-kira itu untuk Oke, yang makasih, Pak. Makasih. untuk yang dua hal ya. Dua Ya, hal tadi udah sepertinya sudah saya jawab. Nah, udah. silakan yang lain kalau ada bisa Makasih, Pak De. langsung langsung open mic. Udah cukup, Gaho? Udah, Pak. Udah, udah. Oke, Ya. siap. Oke, silakan. Sorry aku ngobrolnya ada bahasa-bahasa Jawa karena agak apa memang ya bahasa ibu jadi kadang nggak bisa ninggalin gitu aja. Monggo. Nah, keluarkan monggo gitu kan. Nah, ini silakan kalau masih ada yang lain. Kalau nggak ada kita cukupkan sekian dan apa insya Allah saya akan secepat mungkin untuk mempersiapkan apa panduannya dan apa daftar data-data yang perlu kawan-kawan siapkan. Setidaknya kalau yang kronologis untuk yang kawan-kawan sudah pernah ikut apa yang gabung awal-awal pasti udah tahu apa cara membuat kronologisnya. Kemarin kita sudah guidance, tapi setidaknya kalau kira-kira nggak pengen repot ya template dari kita sudah ada, tinggal ditambah-tambah atau di apa kalau dikurangi ya nggak perlu karena nantinya pasti secara umum itu yang sudah kita lakukan. Nah nanti mungkin ada bagian-bagian yang perlu ditambah, kawan-kawan bisa menambahkan. Itu kira-kira Untung mau menyampaikan? Sudah Siap, open mic? siap, Pak Silakan. Dek. Assalamualaikum. Akhirnya ketemu lagi Waalaikumsalam. di sini ya. Mungkin kalau saya menambahkan sedikit, kalau di 2025 itu kemarin itu kita ada SK mungkin beberapa kali ya. Kalau nggak salah 2 kali. Yang terakhir itu SK di bulan Mei, kalau nggak salah. Nggak tahu di PPK yang lain ya. Kalau Jawa Barat kita terakhir tuh di bulan Mei. Kalau bulan April itu udah lepas Ekcaleg, di bulan Mei ada lagi SK yang baru itu. Yang kalau di kita mungkin kebetulan dulu ada perbedaan nama PPK mungkin. Jadi, tapi yang jelas di semua daerah pasti ada dua. Yang pertama masih ada teman-teman Ekcaleg, yang kedua sudah nggak ada Ekcaleg. Itu yang terbaru. Itu mungkin eh, itu aja Pak De. Sementara matur nuwun. Oke. Jadi pada prinsipnya adalah SK yang manapun, yang jelas nama kawan-kawan ada, kemudian dikomparkan dengan yang nama kawan-kawan nggak ada yang di 2026. Poinnya itu bahwa kemudian oh SK-nya ada dua atau tiga atau berapa dan seterusnya. Saya nggak ngikuti dan mungkin tiap Iya, daerah akan berbeda. Tapi yang jelas keperluan SK itu adalah mengcompare antara nama Anda sama nama kawan-kawan itu ada. Kalau kata nih di nomor urut sekian itu nama saya. Kemudian di SK yang baru nama saya nggak ada. Ya paling itu aja poinnya. Gitu ya, untung ya. Siap, siap. Ini baru gabung jadi tadi nggak sempat lihat dari Oke, awal. oke silakan. Kalau masih ada yang lain, kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini. Oke, nggak ada. Saya hitung sampai 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga apabila ada hal-hal yang kurang tepat, nanti kita akan koreksi kembali. Tetapi insya Allah yang tadi saya sampaikan adalah apa yang hari ini kita lakukan. Jadi insya Allah nggak ada yang kelewatan. Yang paling yang kelewatan adalah cerita makan siang saya pakai tongseng, kemudian
makan siangnya Mas Budi pakai apa, itu bagian yang terlewatkan. Kemudian kita cukup terganggu karena cari tempat ngerokok agak sulit dan seterusnya. Ya itu bagian-bagian yang saya tidak perlu ceritakan. Saya pikir itu kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung di forum ini. Intinya siapkan uh, berkas-berkas setidaknya minimalnya KTP, SK 2025, 2026, kemudian buat mungkin sementara catatan kronologis kan di link tree kita juga ada itu contoh buatnya. Nanti juga saya mungkin bisa juga kita akan bagikan link YouTube kita yang waktu itu kita sedang berdiskusi di awal tentang bagaimana membuat kronologis. Jadi menggunakan bantuan AI caranya kayak apa, tinggal di copy paste dan seterusnya. Kira-kira itu. Terima kasih kawan-kawan. Saya akhiri sampai di sini. Salam sehat, salam bahagia, tetap jaga semangat. Karena kita bersama-sama, insya Allah semuanya jadi lebih ringan, lebih dimudahkan. Begitu, salam untuk keluarga, salam Disaisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FPDN terus bangga berkarya, tunaikan baktimu, perjuangkan masyarakat desa demi cipta mulia.